Masing-masing daerah itu selalu mengingatkan untuk no strobo, no wallet. Itu udah wajib ya, dan itu wajib. terus diingatkan ya. Itu diingatkan. Nah, safety riding itu sendiri di komunitas motor kita di ADCI itu selalu diaktifkan 1 bulan tuh 2 kali. Walaupun memang kenyataannya terkadang sebulan hanya sekali. Tapi tetap harus ada. Dan masing-masing teman untuk mengingatkan bagaimana cara untuk mengendarai yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Jadi terkadang kita yang paling memang dilatih, yang harus dilatih adalah sopan santun berkendaranya dulu. Sama seperti orang Jepang. Mereka tidak perlu anaknya pintar duluan, tapi bagaimana untuk menjadi disiplin. Seperti itu kan. Benar. Sama, jadi di motor Harley ini sendiri kita diharapkan ataupun ditegaskan, terutama di komunitas ADCI, lebih mengedepankan disiplin kita berkendara. Bagaimana kita bersabar, bagaimana kita untuk mengatur supaya riding kita sama teman-teman semua itu teratur dan tidak ada yang arogan. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi, kekurangan kita dalam hal untuk safety riding terkadang itu akan menimbulkan sifat aroganismenya kita. Gara-gara ya, oh ini aku punya motor gede nih, motor mahal nih, wah pengen nunjukin orang, langsung geber-geber semua segala macam. Nah, kalau di komunitas kita itu terjadi, maka itu akan mendapatkan teguran keras dari pastinya pengurusnya. Seperti dari bukan berarti kalau motor gede, motor mahal tuh ada privilege atau kekhususan. Oh, ini nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali seperti bahkan itu. Tidak ada dikhususkan. Mentang-mentang motor gede harus, wah ini khusus nih. Jadi kalian harus minggir, harus kita lewat duluan. Nggak boleh. Itu tidak ada. Tidak ada kamus itu seperti itu. Masing-masing orang punya hak untuk menggunakan jalan raya. Sama-sama bayar pajak. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak boleh arogan di situ. Nah, itu yang paling penting. Jadi yang penting pertama adalah safety riding wajib dan attitude. Yes, attitude jelas. Attitude penting. Kalau sudah safety riding, pada umumnya attitude akan ngikutin. Karena di safety riding itu kita akan diajarkan tentang masalah attitude. Seperti itu. Terima kasih, Dr. Nova. Nah, sekarang kita bahas sisi entrepreneurnya Dr. Nova. Sedikit saja. Ini buat kedan-kedan sejawat dokter bisa jadi, atau teman-teman semua deh yang dengerin deh. Ini salah satu dokternya masih jalan, dokter? Masih jalan. Alhamdulillah, punya apotik, punya bangunan, ruko dan lain-lain, banyak deh usaha beliau, kontraktor properti banyak. Nah, apa yang buat Dr. Nova berani untuk mengambil jalur, wah saya ambil usaha aja deh, saya tetap jalani kedokterannya sebagai seorang dokter, tapi juga alhamdulillah sukses luar biasa di sisi entrepreneurnya. Kira-kira apa nih pesan-pesan buat teman-teman yang mau menjalani sisi, oh saya pengen kayak Dr. Nova kira-kira gitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya pengen seperti itu sebaiknya nggak bisa contoh ke kita juga. Terkadang justru malah dia bisa lebih sukses nantinya, seperti itu. Tapi gini, kenapa saya bisa seperti kayak shifting? Ya, seperti itu. Jadi memang basic kita adalah medis, saya sendiri medis. Tapi orang tua saya dulu mengajarkan, coba ketika kamu memang punya pekerjaan, tujuan utama adalah bagaimana kamu bisa berguna untuk orang lain. Nah, seperti itu. Saya bilang, ya tapi kalau dokter itu kan berguna untuk orang lain, ujung-ujungnya ada income-nya. Saya bilang seperti itu. Nah, orang tua mengatakan, kamu harus berusaha untuk bisa berguna untuk orang lain, tapi tidak merugikan orang lain. Kamu harus pikirkan sendiri dari hal itu. Nah, akhirnya terbuka untuk pikiran bahwasanya dokter itu semata-mata ibadah bagi saya. Dokter itu semata-mata hanya ibadah bagi saya. Jadi saya mencoba untuk berkontribusi dalam pekerjaan yang lain.
Nah seperti itu. Kenapa gitu loh? Jadi saya tetap punya tekad. Saya ingin mengabdi sebagai dokter, tapi berguna untuk masyarakat, guna bagi orang lain, tapi tidak merugikan orang lain seperti yang orang tua bilang saya tadi. Orang tua saya bilang tadi kan. Nah jadi otomatis saya bekerja kalau bisa mencari income jangan dari dokternya. Jadi dokternya ini hanya sebagai ibadah aja. Makanya sampai Hobi lah, sekarang, hobi. ya bisa. Sampai sekarang saya buka praktek itu insya Allah untuk Aman. saya buat gratis, Masya aman, Allah, seperti itu. Jadi Masya Allah, siapa yang datang tabarakallah. berobat, siapa yang mau pada umumnya anak-anak ya untuk khitanan, mau segala macam itu sampai sekarang saya buat gratis. Masya Allah, Nah seperti itu. ilmu Jadi, yang bermanfaat nih. insya Allah sampai sekarang pun saya masih tetap setiap hari itu dari mulai Selasa sampai Jumat saya ambil itu setiap anak yang mau khitan itu 3 orang atau 4 orang. Satu Setiap hari? Satu harinya? Satu hari. Nah itu sudah berlangsung semenjak Udah berapa tahun ya? COVID ini yang apa ya, kalau yang bertahun Oh. itu kita ngadakan sunatan massal terus. Itu mulai dari tahun 99 sunatan massal tiap tahun saya lakukan, belum pernah berhenti. Insya Allah. Setiap tahunnya, oh Mas. Ya, nah mulai pas COVID yang kemarin ini Harian jadinya? Harian saya buat. Jadi mulai dari bulan 3 itu saya sudah buat untuk khitanan massal itu setiap harinya ada di klinik. Masya Allah. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu bagaimana untuk perekonomian saya? Nah, saya mencoba untuk belajar berbisnis. Menjamur. Menjamur ya. Mulai dari mencoba untuk berbisnis kuliner, ya sambil itu pun juga belajar dari teman-teman semua, belajar dari teman-teman kita semua, termasuk belajar dari dokter Arya nih. Ini entrepreneur juga nih. Ini juga bukan dokter ini entrepreneur luar biasa. Jangan bilang gitu. Ya udah. Jadi intinya saya belajar dari teman-teman semua. Kemudian terus masalah bisnis juga saya belajar dari, kebetulan orang tua saya orang bisnis. Jadi saya belajar sedikit dari beliau. Oke, buat Dokter Nova nih, pesan-pesan buat teman-teman, pesan-pesan untuk teman-teman yang mau jadi entrepreneur. Kata kuncinya kira-kira untuk jadi entrepreneur apa gitu dari Dokter Nova? Satu, kata kuncinya kerja keras, itu yang pertama, dan jangan malas. Itu dia. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap orang ingin menjadi sesuatu, dia harus berpikir apa yang tidak pernah dibuat orang lain. Nah, unik ya. Itu keunikan. Nah, itu keunikan. Jadi sesuatu hal yang harus kita pikirkan bukan untuk mencontoh apa yang sudah dibuat, melainkan mencari cara apa yang belum pernah dibuat orang lain yang bisa untuk diperkenalkan ke masyarakat. Nah, itu. Jadi berpikir keras, kerja keras, dan jangan malas. Iya, Masya Allah, itu luar biasa. Jadi itu yang memang harus diutamakan bagi entrepreneur muda terutama. Nah, apalagi sekarang di era digital, coba untuk belajar keras untuk bagaimana cara. Banyak yang belum diulik ya? Banyak diulik seperti itu. Jadi di dunia digital sekarang ini lebih untuk menjual apapun lebih mudah sebenarnya, lebih mudah. Orang yang mungkin bangsa pemalu untuk tampil di depan dengan bisa adanya sekarang dengan sistem internet, sistem yang sekarang digital, sekarang mau buat apa saja itu oke banget. Bisa untuk berkembang dan bisa untuk menjadi bisnismen muda seperti itu. Kembangkan kreativitasmu, tingkatkan cara pola belajarmu, jangan malas, kerja keras dan kerja cerdas. Seperti itu. Masya Allah, semoga konten hari ini bermanfaat. Amin. Banyak yang bisa diambil dari seorang dokter dan juga seorang pengusaha, dokter plus pengusaha. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sampai ketemu lagi Kedan, buat kita ketemu lagi di segmen berikutnya, ngobrol bareng sama orang-orang luar biasa berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Oke Kedan, ini udah mau pulang, udah malam, kalian juga belum tidur pastinya, ya kan? Jadi sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Gas Kedan.